Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA. Di bawah langit muram tanah air, dalam hiruk-pikuk gemuruh para hakim dan jaksa, terdengar kisah-kisah megah dan kelam tentang tangan-tangan raksasa yang mencuri emas di negeri ini. Korupsi adalah bayangan gelap yang merayap perlahan, menyusup ke dalam pori-pori kehidupan, meracuni jiwa-jiwa yang lemah. Ia datang dengan senyum palsu, menyamar sebagai kesempatan. Padahal sesungguhnya, ia adalah pencuri waktu dan harapan, yang menggusur impian-impian yang seharusnya tumbuh subur. Inilah gambaran kasar dari bagaimana korupsi berkembang subur di negeri ini. Sebuah miniatur monumen yang terbentuk dari berbagai elemen yang masing-masing mengungkapkan makna dan realitas suram yang tengah terjadi. Setiap material adalah cerminan dari kekuatan dan ketidakadilan yang tumbuh dalam sistem yang semakin menindas. Monumen ini berdiri dengan ujung tajam yang mengarah ke bawah, menggambarkan betapa kejamnya hukum di negara ini, yang dengan bengis menghukum rakyat kecil. Hukum yang seharusnya melindungi justru menindas mereka yang lemah. Di atas menara yang menjulang, tikus berdasi berdiri kokoh di atas menara, melambangkan koruptor yang tak tersentuh hukum. Ia tak peduli dengan apa yang terjadi di bawah, tak pernah menoleh untuk melihat penderitaan rakyat, hanya menikmati kenyamanan dan kekuasaan yang terjaga. Monumen dipagari keramik keras dan getas yang memisahkan rakyat biasa dari para penguasa. Keramik-keramik tajam ini seperti dinding yang tak terjembatani, menghalangi rakyat untuk naik, untuk meraih puncak, atau bahkan menggapai keadilan. Puncak monumen dikelilingi logam keras dan erat, sebuah simbol kuat dari pemisahan antara elit dan juga rakyat biasa. Sebuah representasi bagaimana tingkatan-tingkatan sosial dan kekuasaan begitu kokoh tak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di bawahnya. Sementara itu, di bawah para petinggi terdapat karet yang lentur, mewakili oknum-oknum yang gesit dan luas menyesuaikan diri demi mempertahankan kekuasaan, menunduk kepada yang lebih tinggi, yang mengatur dan mengubah arah demi keberlangsungan kepentingannya sendiri, memanipulasi sistem sesuai dengan kehendak mereka. Di bawah seluruh struktur ini, rakyat yang diwakili oleh komposit stik es krim dengan lapisan-lapisan tipis dan juga rapuh hanya dapat menjadi saksi bisu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, hanya bisa melihat bagaimana hukum di negeri ini bekerja. Namun, siapa yang peduli akan suara lirih di sudut jalan? Sebuah amplop yang berpindah ke lain tangan, seperti angin malam yang luput dari pandangan. Diam-diam menemukan lautan korupsi dalam kesunyian. Korupsi besar dipahat dalam berita, menjadi lakon yang digemari banyak mata. Sementara korupsi kecil hanya bayang-bayang, hanya debu yang tersapu lupa. Mari lihat lebih dalam, lebih dekat. Jangan biarkan nurani tenggelam. Karena korupsi kecil ataupun besar adalah luka yang sama pada wajah bangsa. Bagai embun yang tak tampak, namun meninggalkan jejak noda di setiap dedaunan. Meski kegelapan mencoba menutupinya, cahaya kebenaran tak akan pernah padam. Sebab sejatinya, kemanusiaan lebih tinggi dari segala godaan nafsu duniawi.